Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Agus Setiawan atau sering disebut Blacky. Jadi kenapa Blacky? Jadi sewaktu saya kecil, saya sering berjemur dan bermain di pantai. Dan itu membuat kulit saya gosong. Dan itulah yang mengapa orang-orang memanggil saya Blacky. Uluwatu adalah rumah bagi saya. Lahir dan besar di keluarga peselancar, di mana bapak saya sendiri adalah peselancar, dan melihat pioner-pioner peselancar Bali seperti Madelana, Wayan Gobleg, mendorong saya untuk mencoba olahraga selancar ini. Awal mula saya belajar berselancar waktu saya berumur 10 atau 11 tahunan, di mana pada saat itu saya diajak oleh paman saya dan belajar di pantai Padang-Padang. Awalnya saya ragu dan takut, tetapi saya ingin mencobanya. Dan hasil saya didorong pada saat itu di ombak putih dan saya berhasil berdiri, di mana itu membuat saya sangat bahagia dan itu menjadi momen di mana saya ingin mencobanya terus dan memotivasi saya untuk mendalami olahraga ini. Sampai akhirnya pada saat saya berumur 14 atau 15 tahunan, saya memberanikan diri untuk mencoba terjun dan mencoba ombak di Uluwatu yang ditemani oleh bapak saya sendiri. Saya masih ingat momen di mana saya hampir menyerah dan takut saat saya kegulung oleh ombak Uluwatu yang begitu powerful atau berenergi sangat keras ya. Pada saat itu saya hampir menyerah, tetapi bapak saya terus mendorong saya dan mendukung saya untuk tidak menyerah dan terus mencoba hingga pada saatnya saya berada di titik ini dan saya mencintai surfing. Ombak Uluwatu menjadi magnet bagi para peselancar dunia dan wisatawan asing untuk berkunjung ke Uluwatu. Uluwatu tidak hanya terkenal oleh ombaknya, tetapi juga oleh keindahan alam dan budayanya. Pura Uluwatu dan tebing-tebing di pesisir pantai, monyet-monyet, dan juga keindahan matahari yang akan terbenam. Itu menjadi destinasi buat para wisatawan untuk berkunjung ke Uluwatu. Ini membuat perkembangan pariwisata di Uluwatu sangat berkembang pesat, di mana membuat perekonomian untuk masyarakat lokal terbuka lebar. Di sisi lain, perkembangan pariwisata ini juga berdampak negatif seperti kemacetan, kebersihan, dan keindahan alam dan budayanya yang mulai terkikis. Namun bagi saya tetap berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada. Setelah saya merasa percaya diri, saya mulai berani mengikuti kompetisi-kompetisi lokal. Dan kompetisi awal yang saya ikuti pada saat itu ada di Pantai Balangan, event yang diselenggarakan oleh Volcom. Dan dari semenjak itu saya mulai terfokus untuk menjadi lebih baik lagi. Saya juga berkesempatan untuk mengikuti kompetisi nasional dan internasional seperti Mentawai Pro, Cimaja Open, dan Rote Open. Serta event di Australia juga. Event yang paling berkesan dalam hidup saya yaitu event Ripkel Cup Padang-Padang pada tahun 2018. Oke, sedikit cerita di sini. Pada waktu saya kecil, saya sering menonton bapak saya yang juga aktif dalam kompetisi-kompetisi seperti ini, di mana saat itu dia mengikuti Ripkel Cup Padang-Padang ini dan saya sering menontonnya. Lalu saya mempunyai keinginan dan harapan, saya mengatakan pada diri saya sendiri, suatu saat nanti saya juga akan mengikuti kompetisi ini. Dan benar saja, segala harapan dan impian itu terwujud. Pada tahun 2018, saya memiliki kesempatan untuk mengikuti sebuah trial dari Ripkel.
Alhasil, saya berhasil membawa diri saya untuk mengikuti main eventnya, dan kembali saya merasa sangat beruntung. Di main event, saya juga berhasil membawa diri saya ke babak final, di mana saat itu saya berhasil bertemu dan melawan Jack Robinson, Megas Madi, dan Madi Bola Diputra. Sangat bersyukur pada saat itu karena saya bisa berhasil dan mendapatkan nomor kedua. Ya, dari surfing saya belajar banyak tentang kehidupan. Saya bertemu orang-orang yang luar biasa dari luar sana yang memotivasi saya dan menginspirasi saya untuk menjadi lebih baik. Dari surfing juga saya mengenal dan dapat mengunjungi budaya luar, Jepang, Maroko, Australia, India, Maldives. Ya, jadi semua ini menurut saya karena surfing ya. Jadi surfing telah memberikan banyak kehidupan yang indah di dalam hidup saya. Oke, jadi di sini ada sedikit cerita di mana awal saya bisa berkarir menjadi seorang surf coach. Itu berawal di saat saya sempat bekerja di suatu camp di Padang-Padang. Dan dari sana saya belajar banyak tentang bagaimana untuk menjadi seorang surf guide yang baik dan menjadi surf coach yang lebih bertanggung jawab. Dan dari sana juga saya mendapatkan banyak pengalaman tentang cara mengajar, tentang cara disiplin dan lain-lain. Saya belajar banyak intinya di sana. Hingga pada akhirnya pandemi datang di tahun 2020 dan saya harus berhenti bekerja. Pariwisata di Bali pun terpuruk, atau mungkin di seluruh dunia terpuruk. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan pada saat itu. Hingga pada akhirnya saya dan teman-teman saya berinisiatif untuk membangun sebuah usaha. Dan hingga saat ini usaha itu kita namakan Dream Surf Living. Jadi nama Dream Surf Living itu terinspirasi dari masa-masa pandemi. Masa-masa sulit, masa-masa yang begitu kelam bagi banyak orang ya. Namun bagi saya dan teman saya, hanya surfing yang dapat memberikan harapan yang lebih baik dan pikiran yang lebih positif. Ya, harapan saya melalui Dream Surf Living ini bisa mengenalkan keindahan pesisir laut Indonesia kepada dunia. Saya harap ini bisa memberi dampak positif ke setiap warga lokal yang saya kunjungi, baik itu melalui surf lesson atau surf trip. Membangun dan mengembangkan usaha Dream Surf Living tidaklah mudah, terutama membangun kepercayaan, di mana lahan usaha seperti ini banyak didominasi pihak luar. Seringkali kita sebagai warga lokal dipandang sebelah mata. Ya, tetapi ini memotivasi saya dan teman-teman saya menjadikan Dream Surf Living sebagai usaha lokal yang berkompeten dan profesional. Oke, untuk para pemula yang sedang belajar selancar, tetap semangat, jangan menyerah. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Wipeout merupakan bagian dari surfing. Yang terpenting, ingat, safety first, rules, dan keadaan ombak. Stay stuck, respect the ocean and others.